Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang password management. Nah, password management ini dalam teorinya, dasar teorinya itu mengakses sistem operasi Linux digunakan mekanisme manajemen password. Pada distribusi Linux pertama, password tersebut disimpan dalam satu file teks yang terletak di password. Nah, jadi ketika kalian ingin melihat password dari user atau dari super usernya, kita bisa menggunakan password. File ini harus dapat dibaca oleh setiap orang atau word readable, yang digunakan oleh program-program lain untuk mekanisme password tersebut. Nah, contohnya langsung aja ke sistem operasinya. Silahkan buka terminal Anda. Nah, jadi pertama yaitu catch ini dia itu bisa mengubah file, membuat file, atau menggabungkan file beberapa file. Jadi contohnya kasih edge tadi untuk melihat password. Password. Nah, ini seperti ini. Ketika catch edge password, kalian bakalan jumpain field seperti ini. Nah, field pembatasnya itu ditandai dengan titik 2. Field yang pertama ini itu adalah nama loginnya. Field yang kedua itu adalah password terenkripsi. Ketika field yang ketiga itu ada namanya user ID. Field yang keempat ini namanya group ID. Yang kelima ini nama sebenarnya. Nama sebenar dari atau nama asli dari super usernya atau user tersebut. Terus yang ini itu merupakan home directory usernya. Nih, home directory usernya tandai dengan slice. Selanjutnya yang terakhir itu user cell. Kalau biasanya lebih jelasnya di sini. Ini kali. Saya kan usernya kali. Passwordnya masih terenkripsi. Sebenarnya dia masih bisa dilihat, tapi menggunakan password, jadi dia menampilkan X aja. Yang ini tadi user ID, ini group ID, ini nama sebenarnya. Yang ini pokoknya diakhiri dengan titik 2. Terus yang ini adalah home directory usernya. Kalau yang terakhir atau yang ketujuh, field yang ketujuh itu user cell-nya. Nah, coba misalkan yang shadow. Biasanya yang shadow ini dia menampilkan password yang terenkripsi itu seperti apa? Shadow. Shadow. Oh iya. Sebelum itu kita harus masuk dulu ke super usernya. Itu passwordnya tadi. Nah, ketika kita masuk baru kita bisa catch shadow. Nah, di sini perbedaan password dengan shadow itu, kalau password dia berbentuk password yang terdapat di user itu berbentuk X. Tapi kalau menggunakan shadow, dia memperlihatkan password yang terenkripsi tersebut. Seperti ini contohnya. Selanjutnya coba kalian tambahkan user add. Caranya user add,
terus nama kalian, terus kasih passwordnya, use password jadi passwordnya nah setelah itu kalian shadow lagi. Nah, berarti di sini kalian memiliki dua user, Cindy dan Kali. Biasanya kalau user dia di bawah, terletak di bawah, karena itu untuk user. Selanjutnya kita akan masuk ke John. John ini merupakan crack pass yang cepat tersedia dan banyak platform gunain. Biasanya dia untuk melihat sistem operasi atau keamanan dari sistem tersebut. Terus John the Ripper ini, John, tapi perintahnya John, tapi dia itu bernama John the Ripper. John the Ripper ini dia mendeteksi kelemahan password Unix. Biasanya digunakan untuk mencari kelemahan dari Unix. Nah, John the Ripper ini dia toolsnya ini untuk mengcrack yang open source. Jadi kita bisa melihat passwordnya. Terus lagi ya. Nah, cara membuka passwordnya yaitu dengan seperti ini. Shadow add password, terus udah kita lihat untuk passwordnya, terus kita lihat dengan menggunakan shadow di dalam sebuah shadow.txt. Terus kita gunakan John ini untuk melihat passwordnya. Passwordnya itu tersimpan dalam file ini dia. Caranya kita lihat untuk shadow.txt. Nah, ketika kalau misalkan menggunakan ini, dia membuat password yang baru tadi, Cindy. Tapi yang kalinya tidak. Tapi coba kita lihat menggunakan show. Tadi kan ada perintah John show. Nah, tapi kalau menggunakan show, dia tahu nih passwordnya untuk user utamanya sama user yang baru kita buat. Tadi kan passwordnya Cindy saya masukin. Jadi ada dua password yang bisa kamu crack, yang berhasil di-crack oleh John. Kamu silahkan lihat aja di John. Nah, beberapa ini ada perintah-perintah yang bisa digunakan John. Seperti tadi saya menggunakan show. Coba. Nah, tugasnya yang ini tadi. Tugasnya apa kegunaan shadow dan password pada Kali Linux? Tampilkan password shadow pada operasi Anda. Yang ketiga, tambahlah user pada Kali Linux Anda dengan menggunakan nama Anda masing-masing. Selanjutnya berikan passwordnya terserah Anda. Terus lakukan untuk nge-crack dari password user yang telah kalian buat. Jadi ada 3 soalnya.
yaitu ini apa kegunaannya, tampilkan passwordnya, operasi Anda yang ini seperti ini tadi yang saya, terus lakukan SS aja, nanti kirim sama saya, terus lakukan untuk melihat password kalian menggunakan John the Ripper. Sekian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.